Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana? Apakah semuanya sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Ibu dan sehat. Baik, Bu. Alhamdulillah kalau semuanya baik-baik saja. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai toleransi antar etnis dan agama, di mana termasuk ke dalam bimbingan pribadi dan sosial. Nah, kira-kira siapa yang tahu mengapa pada hari ini kita mengangkat topik mengenai toleransi antar etnis dan agama? Saya, Bu. Iya, Nak Walid, silahkan. Nah, begini, Bu. Menurut saya, kenapa kita membahas mengenai toleransi antar etnis dan agama pada hari ini? Agar nantinya kita dapat berinteraksi dengan orang lain meskipun beda agama, Bu. Seperti itu. Ya, betul sekali ya jawaban dari Nak Walid tadi. Jadi, mengapa pada hari ini kita mengangkat mengenai toleransi antar etnis dan agama? Karena di Indonesia itu terdapat beragam agama dan kepercayaan yang menuntut seluruh bangsa Indonesia untuk bersikap tenggang rasa, saling menghormati, menghargai antar sesama penganut agama yang berbeda. Dengan kata lain, sangat diperlukannya sikap toleransi, karena dengan adanya sikap toleransi inilah akan tercipta dan terbina suatu kerukunan antar umat beragama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Tanpa adanya sikap toleransi beragama antar siswa akan menjadi permasalahan yang dapat mengarah pada munculnya pertikaian atau konflik apabila tidak mampu mengelolanya dengan baik. Bagaimana? Apakah semua sudah paham? Alhamdulillah. Baguslah kalau semua sudah paham. Nah, sebelumnya apakah semua sudah bergabung dalam Zoom? Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah ada semua, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Ya, alhamdulillah jika semua sudah bergabung. Baik anak-anak, agar pertemuan hari ini berjalan dengan lancar dan penuh rahmat, sebaiknya kita bersama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Siapa yang bisa pimpin doa? Nah, Aslam bisa? Bisa, Bu. Ya baik, silahkan Nah Aslam. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing agar diberikan kelancaran dan penuh rahmat. Doa dimulai. Doa selesai. Baik ya, terima kasih Nah Aslam. Nah, tadi pada awal pertemuan Ibu sudah sebutkan topik pembahasan kita hari ini, yaitu toleransi antar etnis dan agama. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan kali ini, peserta didik diharapkan mengetahui pengertian toleransi antar etnis dan agama, sehingga dapat memahami dan mengerti bagaimana sikap bertoleransi antar masing-masing etnis dan umat beragama lainnya, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. Oh iya, kegiatan kali ini berlangsung sekitar 45 menit saja. Jadi Ibu harap untuk mencapai tujuan yang Ibu tadi sampaikan, diharapkan kalian berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan kali ini. Bagaimana? Apakah kalian setuju dan siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Baiklah. Ibu ingin bertanya, kalian semua pastinya sering berinteraksi dengan orang di sekitar adik-adik dan menemukan beberapa orang yang memiliki perbedaan baik etnis maupun beda agama. Atau malahan di antara adik-adik ada yang berteman dengan beda agama? Iya, Bu, ada. Bagus sekali ya, Nak Ainun. Yang lain bagaimana? Ya, Bu. Ada, Bu.
Iya, Bu. Sama. Ada juga, Bu. Ya, baik. Yang lain? Nah, sepertinya jaringan Andi Jumar ini bermasalah ya? Saya Ya, belum tahu pasti, Bu. ya, baik. Nah, Andi Jumarni tidak perlu khawatir. Untuk itulah kita membahas topik ini. Nah, apakah semua mau berinteraksi dengan sesama teman ataupun masyarakat walaupun beda etnis dan agama? Mau, Iya, Bu. Iya, mau, Bu. mau. Mau, Bu. Mau, Bu. Ya, sekarang Ibu mau bertanya, apakah anak-anak tahu bahwa berinteraksi dengan sesama menggunakan sikap toleransi mempunyai manfaat untuk diri kita? Tentu saja, Bu, mempunyai manfaat. Seperti kita dapat menjalin hubungan baik dengan orang lain. Bagus sekali, Nah Aisyah. Bagaimana dengan yang lain? Tentu Ibu mempunyai manfaat seperti kita dapat tetap menjalin silaturahmi dengan baik. Seperti itu, Bu. Ya, betul sekali ya jawaban dari Nak Aisyah dengan Nak Walid tadi. Jadi berinteraksi dengan masyarakat dengan menggunakan sikap toleransi yang kita miliki itu memiliki banyak sekali manfaat-manfaat positif bagi diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Jadi sekarang apakah semuanya sudah siap untuk membahas materinya lebih jauh? Sudah siap, Siap, Bu. Ya, baik. Sebelum itu, kalian harus paham ya mengenai aturan daring kali ini. Peserta didik harus mengikuti seluruh kegiatan dengan baik ya. Baik, Ibu beri waktu sekitar 30 detik agar semuanya bisa siap mengikuti bimbingan hari ini. Oke, mungkin anak-anak sudah mengerti aturannya dan semuanya sudah siap kita masuk ke tahap inti ya. Ya, Bu. Ya, baik ya, Ibu screen dulu materinya. Sudah kelihatan? Iya, Bu. Sudah ada, Bu. Ya, baik. Iya, Bu. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian toleransi etnis dan agama. Sebelum itu, apakah dari kalian ada yang tahu apa sih toleransi itu? Saya, Bu. Iya, Nah Ainon silahkan. Jadi menurut saya, Bu, toleransi itu merupakan sikap manusia yang saling menghormati dan menghargai perbedaan baik antar individu maupun kelompok. Ya, betul sekali ya jawaban dari Nak Ainun tadi. Yang lain bagaimana? Yang lain? Selain Nak Ainun, siapa yang tahu apa sih toleransi? Saya, Bu. Ya, silahkan. Menurut saya, toleransi itu sikap menghargai antar sesama, Ya, jawaban baik tadi. di agama, suku, adat, dan etnis juga, Bu. Begitu, Bu, menurutku. Ya, jadi jawaban dari Nak Ainun dengan Nak Aisyah tadi itu sudah betul ya. Jadi toleransi itu adalah suatu sikap atau perilaku manusia yang mengikuti aturan di mana seseorang dapat menghargai, menghormati terhadap perilaku orang lain. Selanjutnya, etnis. Etnis sendiri itu adalah konsep yang diciptakan oleh masyarakat berdasarkan ciri khas sosial yang dimiliki sekelompok masyarakat yang membedakannya dengan kelompok masyarakat yang lain. Selanjutnya, agama. Nah, dari sudut pandang sosiantropologi atau ilmu sosial, pada umumnya agama adalah berkaitan dengan kepercayaan dan upacara atau ritual yang dimiliki bersama oleh kelompok masyarakat. Selanjutnya,
mengenai prinsip toleransi beragama. Nah, adapun prinsip toleransi beragama itu yang pertama, tidak boleh ada paksaan dalam beragama, baik itu berupa paksaan halus maupun kasar. Yang kedua, manusia berhak untuk memilih dan memeluk agama yang diyakininya dan beribadat menurut keyakinan. Yang ketiga, tidak akan berguna memaksa seseorang agar mengikuti satu keyakinan tertentu. Dan yang keempat, Tuhan Yang Maha Esa tidak melarang hidup bermasyarakat dengan yang tidak sepaham atau tidak seagama dengan menghindari sikap saling bermusuhan. Selanjutnya, tujuan toleransi beragama. Nah, tujuan toleransi beragama itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan masing-masing agama. Masing-masing agama dengan adanya kepercayaan agama lain akan semakin mendorong untuk menghayati dan sekaligus memperoleh ajaran-ajaran agamanya, serta semakin berusaha untuk mengamalkan ajaran agamanya. Yang kedua, mewujudkan stabilitas nasional. Dengan adanya toleransi umat beragama secara praktis, ketegangan-ketegangan yang ditimbulkan akibat perbedaan paham yang berpangkal pada keyakinan keagamaan dapat dihindari. Apabila kehidupan beragama rukun dan saling menghormati, maka stabilitas nasional akan terjaga. Yang ketiga, menjunjung dan menyukseskan pembangunan. Usaha pembangunan akan sukses apabila didukung dan ditopang oleh segenap lapisan masyarakat. Dan yang keempat itu memelihara dan mempererat rasa persaudaraan. Rasa kebersamaan dan kebangsaan akan terpelihara dan terbina dengan baik bila kepentingan pribadi dan golongan dapat dikurangi. Ya, selanjutnya, manfaat toleransi beragama. Tadi anak-anakku sekalian sudah memaparkan ya beberapa manfaat toleransi beragama. Di sini Ibu akan memaparkan 5 manfaatnya. Yang pertama, dapat terhindar dari adanya perpecahan antar umat beragama. Yang kedua, dapat mempererat tali silaturahmi. Yang ketiga, pembangunan negara akan terjamin dalam pelaksanaannya. Yang keempat, terciptanya ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Dan yang terakhir itu lebih mempertebal keimanan. Selanjutnya, indikator toleransi beragama. Apa sih indikator toleransi beragama? Nah, yang pertama, saling menghormati antar sesama tanpa memandang suku, agama, ras. Yang kedua, saling membantu antar sesama dalam kebaikan. 3, tidak mau ikut serta mengolok orang yang berbeda dengan dirinya. 4, tidak mau menertawakan suku, agama, budaya, dan lain-lain. 5, memfokuskan pada persamaan bukan pada perbedaan. 6, tidak menolak seseorang yang berbeda dari dirinya. Nah, selanjutnya, bagaimana kiat-kiat membangun toleransi beragama? Nah, sikap toleransi beragama itu dapat dibangun berdasarkan beberapa kiat-kiat. Nah, ada yang tahu bagaimana sih kiat-kiat membangun toleransi beragama? Saya, Bu. Ya, nah Aisyah silahkan. Jadi, adapun kiat-kiat dalam membangun sikap toleransi beragama menurut saya itu, Bu, yaitu saling memaafkan apabila ada kesalahan. Ya, betul sekali ya, Nak Aisyah. Yang lain bagaimana? Saya, Bu. Ya, Nak Walid silahkan. Yaitu dengan tawakal berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Bu. Ya, jadi betul ya apa dikatakan teman-teman kalian tadi. Adapun kiat-kiat yang dapat membangun sikap toleransi beragama yaitu yang pertama menahan angkara murka. Bahwasanya toleransi itu adalah kerelaan hati dan kelapangan dada, bukan karena menahan, kesempitan, dan terpaksa sabar, melainkan toleransi adalah bukti kebaikan hati lahir dan batin. Yang kedua, memaafkan dan berlapang dada. Apabila seseorang melampiaskan kemarahan dirinya, maka dia akan hina dan tergelincir. Namun, pada sikap memaafkan dan berlapang dada, terdapat kenikmatan, ketenangan, dan kemuliaan jiwa. Yang ketiga, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Barang siapa yang mengharapkan apa yang di sisinya, maka dia akan memaafkan orang lain. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyanyiakan pahala orang yang berbuat kebajikan. Selanjutnya, setelah tadi mendengarkan penjelasan toleransi antar etnis agama, apakah adik-adik sudah paham atau ada yang ingin bertanya? Saya Bu ingin bertanya. Iya, Nak Aslam, silahkan. Sejauh ini kita sudah membahas toleransi antar etnis dan agama. Jadi pertanyaan Ibu, dan toleransi itu apakah sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Ya, tentu sangat penting, Nak. Tadi juga Ibu sudah jelaskan beberapa tujuan dan manfaat dalam hidup dengan sikap toleransi. Jadi artinya kita dianjurkan untuk berinteraksi dengan sesama menggunakan sikap toleransi. Bagaimana, Nak? Sudah paham? Ya, Bu. Oh begitu Bu, saya sudah paham. Bagaimana, Nak Aslam? Sudah paham? Sudah Bu. Oh ya, baik ya, anak. Alhamdulillah. Jadi bagaimana dengan yang lain? Apakah semua sudah paham? Iya, sudah Bu. Mau bertanya, Bu. Ya, Nak Ainun, silahkan. Kan tadi Ibu sudah menjelaskan tujuan dan manfaat toleransi antar etnis dan agama. Jadi, apa akibatnya jika kita tidak menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari, Bu? Ya, bagus sekali ya pertanyaan dari Nak Ainun. Jadi ketika dalam kehidupan sehari-hari kita tidak menerapkan sikap toleransi, tentu mempunyai dampak sendiri. Seperti dalam kehidupan masyarakat tidak ada sikap toleransi dan saling menghargai, maka hal ini dapat menimbulkan perpecahan dan tidak saling percaya atau menghargai yang akan mengakibatkan timbulnya konflik antar masyarakat. Bagaimana, Nak Ainun, sudah paham? Iya, Bu, paham. Nah, bagaimana dengan yang lain? Apakah semua sudah paham? Sepertinya kurang semangat nih. Kita ice breaking dulu deh, supaya kalian tetap semangat lagi. Silahkan ikuti instruktur dari Ibu ya. Ibu punya permainan sambung kata. Caranya begini. Misal, Walid menyebut nama hewan ayam. Maka yang ditunjuk menyebut nama hewan dengan awalan huruf M. Kenapa huruf M? Karena tadi Nak Walid menyebut huruf kata ayam yang akhirannya huruf M. Jadi orang selanjutnya menyebut nama hewan dengan awalan huruf M. Bagaimana? Sudah paham? Paham, Ibu. Ya, baik ya. Kita mulai ya dari Nak Aslam. Silahkan. Ikan Bu. Ya, Nak Aslam nunjuk siapa? Walid Mahram Bu. Ya, Nak Walid silahkan. Naga Bu, naga. Langsung tunjuk satu orang. Ainun Bu. Ya, Nak Ainun. Ayam, Bu. Ya, lanjut ya, tunjuk satu orang. Siti Aisyah, Bu. Ya, Nak Siti Aisyah bagaimana? Macan, Bu. Macan. Ya, baik ya. Sepertinya sudah semangat kembali nih. Baik, selanjutnya kita kembali mendiskusikan kembali tentang kiat-kiat membangun sikap toleransi beragama. Nah, Ibu akan memberikan tugas dengan membagi kelas menjadi 4 kelompok. Ya, jadi satu kelompok terdiri dari 8 orang. Silahkan diskusikan tentang kiat-kiat membangun sikap toleransi beragama. Nanti teman-teman yang lain ya dihubungnya yang tidak bergabung dalam room. Bagaimana, sudah paham? Paham Bu, paham. Paham Bu. Ya. Ya, baik ya. Sekarang Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Sebentar ya, Ibu share dulu LKPD-nya. Nah, sudah kelihatan LKPD-nya? Iya Bu, sudah ada Bu.
Ya, jadi LKPD ini diisi setelah layanan ini selesai. Tujuannya LKPD ini untuk mengevaluasi hasil dari pemberian layanan. Cara kerjanya, silahkan baca baik-baik pernyataan yang tersedia. Misalkan, saling menghormati antar sesama tanpa memandang suku, agama, ras, dan aliran. Maka berikan penilaian yang sesuai dengan diri Anda. Apakah sudah sesuai dengan diri Anda atau tidak sesuai? Bagaimana, sudah paham? Sudah, Bu. Sudah. Ya, Bu. Sudah paham, Bu. Ya, baiklah. Kalau semua sudah paham, nanti Ibu akan bagikan linknya di grup WA ya. Nah, bagus sekali anak-anak. Kalian sudah mengikuti kegiatan dari awal sampai tahap ini, jadi tentunya semua sudah paham mengenai materi yang dibahas tadi. Dan Ibu sangat terkesan dengan jawaban kalian semua. Ibu harap setelah kegiatan ini berakhir, kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mampu bersosialisasi dengan baik dan benar terhadap sesama meski beda etnis dan agama. Nah, baik anak-anak, sebelum pertemuan ini diakhiri, Ibu minta kalian menulis terlebih dahulu pesan dan kesan untuk kegiatan ini. Dan ke depannya, kegiatan ini bisa berjalan lebih efektif. Sekalian dengan tugasnya, jangan lupa dikumpulkan. Semua tugasnya dikumpulkan ke WA Ibu ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Ya, Baik, Bu. ya. Baik anak-anak, apakah masih ada yang ingin disampaikan atau kalian tanyakan? Ya, jika tidak ada lagi, mari kita akhiri pertemuan kali ini. Mengingat waktu juga hampir habis, jika anak-anak suatu saat membutuhkan Ibu, silahkan ke ruangan BK atau melalui via WA ya. Ibu selalu siap untuk kalian. Baik, terima kasih atas partisipasinya anak-anak hari ini. Tetap semangat dan sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik.